Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Siapa yang bunuh Sheila? Ini kasus yang terjadi di akhir November tahun 2015. Sampai sekarang, kasus ini masih belum terungkap. Cek dulu. Namanya Sheila Aprilia, yang nama aslinya adalah Muhammad Syafrizal. Usianya pada saat kejadian adalah 27 tahun. Iya benar, Sheila alias Waria, alias transgender, alias wanita yang terperangkap di dalam tubuh pria. Tapi apa dia berhak untuk diperlakukan seperti ini? Sehari-harinya Sheila bekerja di sebuah salon yang ada di Pasar Rebo, Jakarta. Karena tidak diketahui juga, info yang gue dapat ini sangat-sangat sedikit karena kejadiannya di tanggal 25 dan berita berhenti begitu saja sampai tanggal 26 November 2015. Tidak ada berita lagi sampai saat ini. Cuma kasus Sheila ini termasuk adalah kasus yang belum terbongkar sampai saat ini. Kejadiannya pada saat itu 25 November 2015, tepatnya pada pukul 1:30 atau sekitar 1:40 di Jembatan Supriyadi 2 RT 2 RW 2 Kelurahan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Sheila tewas diduga akibat luka tusukan yang ada di rusuk kiri dan juga paha kiri. Ada dua orang saksi pada saat kejadian, yaitu ZA dan siapa saksinya. Ada dua orang saksi pada saat kejadian, yaitu ZA dan juga Y. Pada saat itu mereka sedang ada di bawah jembatan, ya entah mereka sedang ngapain ya di bawah jembatan. Apa nggak banyak nyamuk? Ya pokoknya mereka mendengar ada suara jeritan dan mereka pun segera naik ke atas jembatan. Mereka melihat Sheila sedang terduduk di atas trotoar. Di sampingnya ada motornya Sheila. Lalu ketika mereka menghampiri, mereka melihat adanya banyak luka di tubuh Sheila, sehingga mereka membawa Sheila ke rumah sakit namun meninggal di perjalanan. Di sini mulai ada kejanggalannya. Karena buku gue udah habis, jadi gue pakai kertas aja lanjut. Gue lebih suka menulis daripada mengetik. Tapi sebenarnya gue dulu kerjaan gue ngetik-ngetik sih. Tapi sekarang lebih suka kerjanya nulis-nulis. Ya udah lanjut aja, nggak ada hubungannya sih. Pokoknya pada saat saksi tiba di lokasi, ZA melihat ada dua orang yang kabur dari tempat kejadian dengan memakai motor metik. Cuma tidak dijelaskan wajah dua orang ini. Polisi mengatakan kalau tidak ada barang yang hilang dan ini bukan dilakukan oleh begal. Buktinya motornya dan barang-barangnya itu masih ada. Barangnya itu adalah berupa motor Honda Beat warna putih, terus juga ada uang cash sebanyak 29.000 dan tablet Samsung itu masih ada di tasnya Sheila. Ya sebenarnya tasnya Sheila bawa tab di dalam tas. Nggak dijelasin juga ya tabnya itu ditaruh di mana, apakah di dalam tas atau dia taruh begitu saja di plastik misalnya. Rumahnya Sheila ada di Kramat Jati. Nah kita cek dulu ya dari Kramat Jati sampai ke Ceger. Dari Kramat Jati ke Ceger waktunya adalah 20 menit. Ini kalau naik mobil, ya taruhlah kalau naik motor pada jam malam setelah jam bubar kerja, itu waktunya ya sekitar 25 menit atau 30 menit. Dari Pasar Rebo ke Ceger waktunya 21 menit, 7,6 km. Lebih jauh lagi dia kerja di Pasar Rebo. Karena pada saat kejadian itu dia pergi ke rumah temannya di tanggal 24, bukan hari libur nasional ya, dan juga di tanggal 25-nya. Kenapa dia malam-malam pergi sejauh itu ke rumah temannya? Nggak ada di berita juga siapa temannya. Apakah temannya ini juga satu profesi dengannya, karena mengingat profesinya Sheila adalah sebagai waria. Apakah temannya ini juga waria? Dan apa yang mereka bicarakan? Apa yang membuat Sheila sampai bela-belain ke rumah temannya di malam itu? Penyebab kematian Sheila juga agak-agak kurang jelas, karena kalau di berita-berita itu dikatakan luka tusuk di rusuk kiri dan juga paha kiri. Kalau dia memakai pisau benda tajam, entah seberapa dalamnya pisaunya itu sampai berhasil melukai organ-organ tubuh di dalam yang di bagian kiri itu seperti jantung, ginjal, limpa, dan
Kalau di paha kiri apakah dia mengenai nadi? Ya, kalau di bagian kiri berarti pelakunya bukan kidal. Karena mengingat berita-berita yang beredar hanya sampai pada tanggal 26 November saja. Setelah itu blank. Nih lagi, pada saat saksi naik ke atas jembatan itu dan melihat Sheila berbaring di trotoar, yang kalau pelakunya melakukan beberapa tusukan di tubuh Sheila, sampai berapa lama Sheila hidup. Karena ini agak-agak mirip dengan kasus yang pernah aku bahas, yaitu kasusnya Noven, pelajar SMK yang baru pulang dari sekolah kemudian ia ditusuk oleh temannya. Tapi gue nggak usah perjelas ya bagaimana tentang prosesnya dia sampai meninggal. Oh ya, kalian tonton aja deh. Kalau dilihat di berita-berita itu di mana tidak diberitakan apakah ada senjata yang ditemukan di sekitar lokasi, di sekitar tempat kejadian. Apalagi dua pelaku yang berhasil kabur dengan mengendarai motor metik. Ini termasuk kejadian berencana karena mereka membawa senjata tajam. Dan senjata tajamnya itu bisa jadi dibawa pelaku atau hilang di TKP. Dan bisa jadi ini bukan kejadian pertama kali yang dilakukan oleh si pelaku. Mengingat profesi Sheila yang seringkali bertemu dengan orang dan berinteraksi dengan banyak orang, apalagi tadi yang sudah gue sebut, Sheila sampai malam-malam datang ke rumah temannya. Entah apa yang diceritakan Sheila kepada temannya itu, apa ada yang Sheila tahu sampai ada yang tega untuk membunuhnya, untuk membungkam mulutnya Sheila. Karena ada lagi yang sangat janggal, yang ganjil, yang aneh bagi gue. Zaman-zaman di tahun itu 2015, bepergian tanpa membawa handphone dan dompet Sheila tidak ada. Kedua barang itu diambil pelaku. Yang balik lagi ya, pelakunya ini kalau memang begal, dia tidak sempat untuk mengambil, merampas motornya dan barang-barang lain. Pelakunya ini memiliki motif terselubung kepada Sheila, entah dendam, entah sakit hati. Dendam sakit hati sama aja sih ya. Ya, keburu kepergok sama saksi-saksi itu, jadi mereka pergi. Tidak berhasil menyelesaikan mengambil barang-barang itu. Oh, anehnya lagi, gue nggak mendapati foto-fotonya Sheila itu tidak ada di berita manapun, dan juga lokasi kejadiannya itu tidak jelas ada di mana, kecuali yang ada di berita-berita di jembatan Jalan Supriyadi. Dan begitu saja gue sempat googling, tidak ketemu juga kepastiannya yang mana, bentuk jembatannya seperti apa, dan kenapa ada orang-orang pada nongkrong di bawah jembatan. Apakah di bawah jembatan itu kering sampai mereka mau di bawah jembatan itu ya, entah apa banyak nyamuk atau tidak. Dan terakhir informasinya polisi sudah menyelidiki sampai 15 saksi tapi tidak ditemukan titik temunya. Apa yang dia lakukan sampai ada orang tega membunuhnya? Kalau ini sampai dibiarkan perbuatan semena-mena ini, ya jangan sampai deh. Nantikan kasus-kasus di channel gue berikutnya, karena cuma channel gue membahas kasus seperti ini. Stay safe and stay healthy.